kembali hari ini saya hadir dalam Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk Kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk berbagi informasi terkait bahasa, sastra, dan literasi. Untuk Subasita kali ini di Balai Bahasa sudah hadir satu praktisi, bisa dikatakan begitu, kemudian akademisi juga bisa dikatakan begitu. Semuanya pokoknya. Beliau adalah Ibu Gung Mas Ruskita Dewi, pegiat teater juga. Sudah lama Bung ya, nanti lebih lanjut nanti saya tanyakan ya. Untuk hari ini beliau hadir berbagi informasi terkait dengan bagaimana kondisi teater saat ini dan segala sesuatu yang berkaitan dengan teater. Begitu Bu Gung ya? Ya Bu Gung, terima kasih sudah hadir di Balai Bahasa Bu Gung. Ya, terima kasih juga sudah mengajak. Ini sebenarnya kali kedua Bu Gung kesini ya. Nanti akan kami minta untuk hadir lagi. Ya. Kalau Bu Gung kan dengan Balai Bahasa sudah sudah sering kesini, kegiatan Balai Bahasa selalu didukung oleh Bu Gung, begitu Bu Gung ya. Bu Gung, kalau yang tadi saya sampaikan itu teater, begitu. Kalau sudah berbicara tentang teater ya sudah gemas gitu. Kan begitu Bu ya. Nah, Bu Gung menggeluti teater kan sudah dari lama sekali. Kemudian Bu Gung sudah melihat perkembangan teater seperti apa, kemudian perkembangan zaman seperti sekarang seperti apa. Kalau Bu Gung melihat teater itu masih relevan tidak Bu Gung untuk zaman sekarang ini? Justru menurut saya sangat relevan. Nanti baru kita jelaskan ya, kenapa kita harus anggap ini relevan. Saya anggap ini sangat relevan, ya, karena hanya teater sebenarnya yang bisa lebih kompleks mempengaruhi, bisa dipakai media. Untuk pembelajaran. Media pembelajaran, media menyampaikan kritik juga bisa Bu Gung ya. Apapun ya, maksudnya karena dia teater itu kan sifatnya seni, seni itulah yang dipakai untuk media. Ya. Berarti kalau Bu Gung mengatakan begitu, berarti hubungan antara teater dengan masyarakat itu erat Bu Gung ya? Iya. Bagaimana Bu Gung melihat itu? Kan gini, kalau kita, karena yang saya lahir dan dibesarkan di Bali, saya tidak pernah pindah loh. Jadi yang saya bicara adalah pengetahuan saya tentang masyarakat Bali. Masyarakat dan budaya lokal Bali gitu Bu ya. Jadi kalau kita ngomong teater, kan orang menganggapnya tuh teater tuh adalah kan sebuah tempat, tempat yang namanya teater yang besar, yang panggung gitu ya. Kemudian ada pertunjukan. Kan sebenarnya juga teater itu juga arti lainnya juga sandiwara, lakon, drama. Jadi ini ada semacam pergeseran arti ya. Bahwa teater tuh kadang-kadang gedung bioskop. Gedung gitu ya. Teater ini kan sebenarnya di Bali dan di masyarakat manapun sebenarnya sudah ada dulu. Teater ini yang mungkin kita kenal dengan seni pertunjukan ya, kalau di seni ya. Seni pertunjukan, cuma nanti dia menjadi teater karena basic dasarnya adalah acting. Jadi semua, bahwa dia di seni itu menurut saya tuh teater itu adalah pohon pokoknya. Nah, ada teater. Kalau tadi Bu Gung mengatakan ada seni peran gitu. Kalau di Bali kan berkembang tuh ada arje, ada drama gong begitu. Membedakan antara ini ranah teater, ini bukan ranah teater, itu gimana Bu? Menurut semua itu teater. Malah yang kita punya teater yang paling kontemporer menurut yang di Bali ya, menurut saya di Bali itu Ca. Ca itu juga bagian dari teater ya Bu ya? Itu Ca itu yang menurut saya malah banyak sekarang dilakukan malah di luar ya. Maksudnya kita punya itu sebenarnya. Kenapa kita tidak? Dia kan menjadi kadang-kadang kita sebutnya mini kata gitu ya. Jadi teater ini maksudnya Ca yang kita di Bali itu sebenarnya basic dari teater. Ya sudah, sebenarnya ini kekayaan kita sebenarnya. Karena di Ca itu ada lakon kan begitu Bu? Ada lakon ya. Kalau teater ini teater itu tidak bisa dilepaskan dari sastra. Bedanya nanti dengan seni pertunjukan yang lain adalah teater itu basic dasarnya yang menjiwai adalah sastra. Ada teks. Teks ke sastra itu kan sesuatu yang lindungi, yang halus, pesan yang halus yang disampaikan. Baru ini dulu ada
menurut Tiang, menurut saya ini teater itu bapaknya tuh sastra. Oke. Jadi turunannya jadi teater gitu, bukan ada sastra teater itu dulu. menurut saya itu ibu. Oh, oke. Jadi ada bapak, Ah. bapak itu sastra yang tertulis ataupun tidak tertulis, iya. kan ada ide konsep. Iya betul, betul, betul. Ada konsep. Seorang bapak dan ibu biasanya ya, kalau bapaknya ndak ada, kan dianggap Tidak seimbang juga ya, kan gitu, Bu, ya. dianggap ini anak siapa nih kan gitu ya. Ada bapaknya, harus ada. Kalau ndak ada dia akan menjadi anak yang nakal Iya, gitu iya, ya. betul. Yang jadi karena kalau jiwa bapak itu seperti jiwa sebenarnya. Sastra itu menjadi jiwa sebenarnya. Ini yang menurut saya harus kita pahami. Ya. Tanpa teks, tanpa sastra itu teater tidak jalan ya, karena berpasangan gitu, Bu. Ya, ya. Bisa dikatakan tidak bisa terpisahkan ya. Ya, kenapa kemudian saya menyebutnya ibu seni itu adalah teater. Semua kalau kita bicara tentang ibu kan ada yang ibu kecil, ada yang ibu kota, ada yang ibu bangsa. Ya. Dan dia menjadi tempat menyusu semua jenis kesenian itu. Oke. Kemudian Bu, tradisi lokal. Ya. Kalau tadi Bu mengatakan masyarakat Bali, Ya. Tradisi Bali begitu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan teater yang modern, Bu, Ya. itu hubungannya bagaimana, Bu? Ya kan gini, sebenarnya menurut saya tidak bisa kita batasi lokal, ya nasional, global. Ini sebenarnya karena dia adalah bentuk yang universal, tidak bisa kita beda-bedakan begitu. Ya. Tidak ada yang modern kemudian dulu. Yang bilang Cak itu, ya Cak itu dia menembus zaman loh. Iya betul. Itu sudah ada dari zaman dulu, tradisi lama gitu ya. Itu kan asalnya tuh Sangyang sebenarnya. Dari tari Sangyang, ya. kemudian ada dapat sentuhan pemanggungan ya. Jadi ada logika pemanggungan ya. yang dikenal dengan pengetahuan jadinya, barulah Cak itu ada. Cak yang kita nikmati sekarang gimana? Itu seperti modifikasi dari Sangyang tadi ya. Ya, Sangyang yang kemudian digarap dengan kecerdasan ya, dengan ide-ide baru gitu. Ya, dan di semua negara ada kok sebenarnya. Jenis bentuk teater tadi ya Bu ya. Walaupun bentuknya agak berbeda-beda tapi tetap mereka itu dalam ranah teater gitu ya. Iya. Bu Gum, kalau misal dilihat dari perkembangan teater begitu. Kalau sekarang kan kalau saya sendiri taunya Gomas teater. Kalau di Bali sendiri yang dari waktu Bu Gum kecil itu yang pegiat teater dulu tuh ada siapa aja Bu? Kalau saya kan saya cerita dulu, saya pertama sekali ketemu teater itu ya karena di sekolah kan ya, sekolah karena guru bahasa Indonesia mengajarkannya lewat teater. Diperkenalkanlah saya seorang guru, Pak Anam Ranwaro. Ya. Anam Ranwaro itu. Anam Ranwaro, kemudian saya juga berguru dengan Pak Madetaru. Kemudian Pak Putra almarhum ya. Yang waktu itu ada kursus teater dulu. Di Art Center. Ya. Jadi di situ saya ketemu teman-teman teater yang lain, Yudana, ya Putu Satria. Teman-teman itu gini, waktu itu kemudian saya mengenal Pak Abu Bakar. Ya. Kemudian baru mengenal Pak Kadek Suardana. Ya, jadi kalau di Bali banyak yang kisaran dari itu. Nama-nama itu kan sudah kalau sudah teater pasti tahu lah nama itu. Dari itu. Jadi istilahnya ada yang dulu kan namanya guru yang misalnya kayak Pak Anam Ranwaro. Pasti murid-muridnya sudah menyebarkan ilmunya kemana kan itu. Kemudian Pak Abu Bakar juga gitu, Kadek Suardana juga gitu. Cuman mungkin bedanya sedikit dengan Tiang kan secara rutin dulu di SMA 3. Kalau di SMA 3 itu kan yang melatih dulu kan dari Sanggar Putih, dari jebolannya Pak Kadek Suardana, bukan Kadek Suardana langsung, tapi istilahnya muridnya gitu. Kemudian saya terlatih rutin teknik. Teknik ya, maksud teknik barat. Ya, cuman Tiang merasa beruntungnya karena Tiang hidup di tradisi Bali.
yang setiap saat ke pura menari. Jadi ada memang ke tradisi di keluarga Tiang bahwa kita kalau udah alam di Merajan atau di mana kita buat tarian, entah itu sendera tari, entah tari lepas gitu. Jadi ada kebiasaan seni gitu. Itu yang kemudian yang mungkin saya lanjut aja ya, yang kemudian menjadi bahan disertasi ya. Itu kan tentang teater ini. Itu gininya menjadi nadi bagi seniman teater. Gendak melemi gitu. Itu sebenarnya ke permasalahan yang saya lihat bahwa pada teater, seorang pemain teater secara umum ya tidak cuma di Bali ya, tapi karena basic saya di Bali yang saya lihat di Bali itu ada sedikit kesalahan persepsi. Menurut saya ada ketimpangan, menurut saya tidak benar ini. Yang kita pahami dengan Barat yang padahal yang Barat juga bagus kan ya, maksudnya yang kita pahami dengan itu adalah menurut saya ada yang agak salah, dan itu saya temukan konsep itu kemudian saya temukan ketika saya diajar menari topeng Arsawijaya. Jadi Pak Made Kantor ke murid anaknya dari Pak Kakul yang tokoh. Tokoh itu yang mengajarkan secara mungkin secara gini beliau mengajarkan Tiang bagaimana bahwa menjiwai Arsawijaya. Jadi ternyata kita punya loh di Bali, ternyata yang diterapkan oleh seniman kita adalah menjiwai seni, baik itu tari, gamelan segala macam. Tiang melihat dari situ mulainya ya. Cuman perjalanan Tiang sebagai penggiat teater kan dari SD sih ya. Dari SD kemudian menjadi guru juga, guru di SMP. Maksudnya guru ini kan sebenarnya kita belajar bersama sebenarnya dengan murid. Itu kelebihan Tiang yang maksudnya kebahagiaan Tiang karena bisa dapat belajar terus. Dapat hal baru lah setiap ada kegiatan. Nah, itu juga yang membuat yang bisa membuat semacam mencari strategi ya, kunci gimana sih menjiwai sebuah peran. Karena ada perjalanan Tiang kemudian selain itu dari tradisi itu bahwa saya diajarin topeng Arsawijaya di mana gerakannya harus dengan napas loh. Dan kita sebenarnya kan kalau di Bali dianggap ditariin ke ngunda bayu gitu, mengelola napas sebenarnya kemana harus dibawa. Itu kan Arsawijaya itu tidak boleh dia membuat tidak boleh dia bergerak dengan sengaja. Mengikuti saja gitu. Enggak, karena napasnya kalau napasnya itu baru dia agak agamnya gitu. Jadi tidak boleh dia gini. Jadi harus semuanya gitu lah. Dan itu yang kemudian Nika yang akan membuat itu yang memberi sebenarnya titik kunci ya sebenarnya maksudnya. Kemudian saya gabung dengan teknik-teknik teater yang sudah saya dapatkan, teknik pemanggungan, teknik latihan gitu. Kemudian itu yang bisa saya pakai untuk menghadapi murid Tiang ya. Dulu sempat yang melatih orang-orang yang kena HIV/AIDS. Setahun yang melatih itu. Bayangkan karena saya berhadapan dengan seorang manusia ya, ini semua orang manusia ya, manusia yang punya masalah, betul. Yang diteror dengan kematian. Benar. Itu masalah yang sangat besar ya. Saya merasa belajarnya di sana. Wah, apa yang harus saya lakukan ya? Jadi itulah saya dapat teorinya kemudian bahwa tubuh manusia kan ada fisik, ada jiwa, kuncinya nafas sesuai dengan ajaran Pak Kantor itu bisa saya hadapi. Kemudian bagaimana? Bayangkan setiap saat mereka datang setiap mau latihan nangis dulu saya, ibu saya 3 bulan lagi kan mati gitu. Bagaimana cara mengajarkan, memberitahu bahwa kita hidup ini napas itu siapapun tidak tahu kan gitu loh. Mungkin seorang dokter boleh bilang gitu, tapi kan kamu yang tidak seperti. Yang kedua yang kemudian menjadikan Tiang shock terapi yang ketika Tiang
diminta melatih. Sebenarnya yang diberi kesempatan mengajar filsafat di LP Kerobokan. Di LP Kerobokan ini kan karena tidak boleh direkam ya Pak. Di LP Kerobokan yang saya ajar adalah menarapidana yang dihukum 50 tahun sampai hukuman mati. Ya. Jadi kasusnya sama dengan yang tadi penderita HIV itu sudah mati gitu. Jadi mulai oke, gitu. Jadi di situ akhirnya saya bilang, di situ saya mulai menemukan ininya, kuncinya juga ya bahwa saya tidak mengajarkan kamu teater, main drama enggak, tapi saya mengajar filsafat yang diterapkan dalam tubuh. Ya, menurut yang itu deh kunci yang penari-penari kita. Cuman beliau kan tidak bisa, seniman kita tidak bisa menjelaskan secara metodik. Itu. Jadi karena saya orang kuliahan, ya, kemudian belajar tentang teknik modern, jadi baru saya bisa mengginikan mereka. Jadi sampai kemudian mereka kebayang nggak kalau dulu saya ketemu salah satu narapidana yang penculik anak-anak yang diperkosa. Ya. Dulu mungkin saya ingin nginjak gunung tapi ketika akhirnya saya memahami persoalannya, kan mengginikan, maksudnya ya oke, mengertilah kita bahwa memisah jadinya antara tubuh fisik ini, napas, ya, kemudian jiwa dan pikiran itu jadi sungkar lah, maksudnya mereka menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik, malah ada seseorang, ya, saya lupa, Bu, inget nggak dengan saya? Ketemu. Siapa ya? Yang ketemu di dalam itu loh. Oke. Dan saya senang, dia sudah menjadi seorang sastrawan dan happy dengan hidupnya, ya. Sudah menjalani kehidupan yang benar. Itu maksud saya, itu filsafat dalam tubuh itu menurut saya yang teater itu. Bu Gung, balik lagi tadi ke teater. Teater itu pertunjukan, ketika teater itu sastra. Berarti sebelum ada pertunjukan sastra itu ada naskah, kan gitu Gung? Harus ada naskah. Sebenarnya untuk proses menjadi sebuah naskah itu prosesnya gimana tuh Bu? Kan gini, kadang-kadang kita di tradisi kan tidak ada naskah deh ya. Ya, di tradisi ya. Jadi menjadi naskah itu sebenarnya kenapa harus ditulis? Ya. Kalau Tiang mengajarkan mengarang, kenapa dia harus ditulis? Ketika kita menuliskan, pasti kita akan perlu referensi, perlu diskusi, perlu baca. Ini menurut saya proses, proses ini penting sekali. Maksudnya saya sarankan kepada teman-teman tradisional, jangan terlalu banggalah dengan, maksudnya tanpa teks gitu ya. Karena ketika kita membuat teks, itu ada proses belajar lagi. Agar dia menjadi, itu perlu. Nah, untuk karena ini teater, ya, kan dia adalah basicnya adalah acting, acting, kemudian acting dengan dialog kan gitu ya. Di sini maka yang pertama yang harus dilakukan adalah ya selain belajar tentang banyak hal itu, kan semua sastra yang teks kayak sebenarnya kuncinya kan di ide, di gagasan. Itu yang pertamanya. Gagasan itu harus spesifik. Yang tidak saya buat naskah, saya cinta dengan dia, frustasi itu enggak spesifik ya. Jadi sastra itu menjadi berharga dan dibaca orang lain, tertarik orang lain membaca ketika dia unik, menunjukkan kemanusiaannya. Spesifik, unik itu yang penting diingin. Ya, maksud karena dia teater, tentu di sini banyak yang yang lupa, ya. Karena dia teater, karena dia harus dipanggungkan, ya. Pertunjukan harus diatur alur, harus diatur alur, kemudian perwataan, ya. Jadi jangan kemudian ada kepala desa, kemudian adegannya ada rakyat yang nut-nut aja gitu loh, maksudnya jadi datar. Jadi alurnya ini harus dikasih alurnya, apakah naik, turun, muter gitu ya. Ada konflik ya, gitu, kan maksudnya itu akan membuat dia dramatik. Ya itu. Nah, dalam sebuah pertunjukan yang teater tadi yang pertama tuh
menulis naskah dulu kan gitu Naskah, Bu. Kemudian di sana ada melibatkan sutradara, melibatkan pemain, kemudian karena dia pertunjukan kan ada setting tuh, ada orang yang nyusun setting. Kalau Bu melihat hubungan antar peran tadi itu gimana Bu? Yang Gini. penting yang mana, yang tidak penting yang mana? Pertama kan teks harus. Ya, Teks. naskah. Jadi naskah biasanya kalau permainan bagus ya sutradara bagus, maksudnya pemerannya bagus, pasti akan bagus Ya. pertunjukannya. Kemudian kemungkinannya kalaupun teksnya bagus, ini tidak bisa ya. Karena bisa gini dia permainan bagus, kemudian teksnya gini bisa dia menjadi tengah-tengah ya. Itu gininya tidak bisa kita bilang, tidak bisa dilepaskan ya. Makanya semua memiliki peran masing-masing. ya, gitu, Bu, ya? makanya Tiang senang kemarin ya, karena kan sudah lama sekali tidak ada kita lomba yang memberikan peran pada pemain ya, tata artis ya. Ini sebenarnya menurut Tiang semua ini harus mendukung ya naskah yang akan dipentaskan itu loh. Ya. Berarti semua tidak bisa dikatakan yang mana paling penting, yang mana tidak penting itu ya. Semua penting kan gitu jadi Bu ya. Tapi memang yang di sini kan kemampuan sutradara. Ya. Karena tidak mungkin dia sutradara tuh pintar main musik kan gitu, tapi dia menempatkan tapi bisa ngatur orang gitu ya, Bu, ya. dan bisa menempatkan siapa ya yang bisa gini. Cocok di sini, cocok di sini gitu ya. Bu. Memang sutradara itu memang harus semua harus dia tahu, teknik panggung, teknik lampu, teknik gini ya. Karena dia yang mengatur jalannya gitu ya Bu ya. Kalau selama ini dalam Bu membuat sebuah tampilan teater begitu. Apa sih kendala-kendalanya Bu? Biasanya yang kan Bu hadapi? Biasanya kan gini, karena teater itu melibatkan banyak orang, ya, banyak orang. Biasanya kan dana pasti, ya. Karena kalau kita di Bali, biasanya pentasan teater pastinya rugi aja, biasanya rugi aja. Cuman sebenarnya bisa kok sebenarnya, asal kan kita di Bali teater kita banyak sekali dipengaruhi oleh teknik-teknik tradisi, ya, teknik tradisi. Jangan lupa teater ini sebenarnya kan dia seni multidimensi, ya. Banyak sekali orang yang terpengaruh dengan gini. Boleh pengaruh, tapi kan kita lihat urgensinya mana, kan? Kan misalnya dia pakai make up, pakai busana yang wah, gitu ya. Maksudnya ini enggak. Kalau teater itu kan dia karena dia multi dimensi, misalnya Tiang ya, misalnya Tiang jadi raja nih ya, nggak harus kok saya tampil dengan mahkota gimana gitu. Ini kan teater ini adalah image juga, simbolik ya. Jadi itu yang kadang-kadang menjebak teman-teman teater, jadi terperangkap dia pada tadi peran raja harus pakaiannya maksudnya gitu ya. Maksud musik juga gitu ya, musik juga harus gini-gini, nggak bisa kok minimalis ya. Orang kita ngepuk tangan aja bisa jadi musik ya gitu maksudnya gitu. Kemudian alat juga begitu ya. Properti juga gitu. Kalau Tiang sih punya teori biasanya ya, yang mungkin akhirnya karena sedang mengajar kan ketemu jadinya ya. Yang dilupakan orang adalah harusnya kan begitu Bu, tubuh kita bisa menjadi properti, tangan bisa menjadi properti, dan ingat bisa juga properti itu menjadi tubuh, ya itu yang gini. Jadi bisa ambil aja kursinya bisa dijadikan apa, imit ke itu yang gini ya. Bentuk imajinasi bisa dituangkan di teater itu. Teaternya semua, maksudnya jadi kaya sebenarnya. Ini pun contohnya kan. Kita punya di Bali sebenarnya, jangan lupa Cak, bukankah dia membulat ginting aja, ya. Kemudian dia bisa menjadi Anoman, ya. Walaupun kemudian datang ramanya kan tidak perlu eboh gitu kan ya. Maksudnya kita sudah diberikan kearifan ya oleh leluhur kita, ayo kita manfaatkan dengan bisa dengan cara yang dalam tanda sederhana begitu supaya tidak dana itu menjadi alasan tidak bisa menampilkan gitu ya. Tiang contohnya, karena lama saya tidak berteater kan, banyak yang lupa saya bisa teater gitu. Saya langsung mengajukan, boleh nggak saya tampilkan satu teater
biar ininya. Ya, dulu saya tampilkan tahun berapa itu, judulnya Jayaprana Tatwa. Saya membuat teater Jayaprana dengan dana 10 juta dikasih saya. Padahal itu kan itu yang nonton penuh, ya penuh. Kemudian pemainnya yang banyak. Ya. Tahu yang terjadi? Apa yang saya pakai? Saya pakainya properti saya, gulungan-gulungan kain di toko-toko itu saya minta. Ya, saya pakai untuk adegan orang membangun. Ya, rakyat membangun. Rakyat, ya. Kemudian karung-karung saya pakai. Ya, tahu enggak? Kostumnya yang kelihatannya meriah itu, saya pakai kertas tas itu loh. Ya. Jadi karena di situ kan kita yang diperlukan adalah image. Orang nggak ada yang tahu tuh. Betul. Saya kostum saya berapa tuh habis? 15.000 per orang. Jadi maksudnya kan jadi bisa jadinya bisa. ngasih ini cuman uang saku kan gitu jadinya. Tidak habis di kostum gitu. Ya, tidak pakai habis di kostum ya. Dan jadinya ya. Nah, Bu Gong tadi sempat mengatakan bahwa Bu Gong mulai teater itu karena dalam tanda kutip dipaksa guru gitu ya, karena pelajaran gitu ya, gitu. Selain itu apa sih yang menyebabkan Bu Gong akhirnya keterusan Bu? Terjebak ya. Terjebak di jalan yang benar. Karena saya kan kemudian asik bagi Tiang, ya bagi saya itu teater itu kearifan lokal Bali ya. Menurut saya juga kearifan di mana-mana untuk menghadapi hidup sebagai, kalau di Bali kita kalau upacara ya kan kita selalu nangyang betara rayangan. Ya. Jadi kalau itu dalan apapun itu adalah kearifan, itu yang saya tangkap ya, untuk bermain-main dengan bahagia. Jadi kan saya menemukan di teater, di sastra, di musik, di semuanya kan saya adalah bermain-main dengan bahagia. Jadi bermain dengan leluhur kita seperti itu, melayang, tapi kan tidak harus terus melayangan aja ya. Tapi ketika kita bahagia, pasti penonton akan bahagia. Iya. Ya. Energi bahagia kita tuh ya. Ya, itu yang saya gini kan, kenapa saya rela terjerat dan senang terjebak di sana. Berarti kalau dikatakan begitu, ada sisi teater itu yang mengubah kehidupan Bu Gong? Iya. Atau Bu Gong ada dapat sesuatu apa? Iya, saya merasa ya, maksud kan ini pun yang setelah bermain-main dengan bahagia itu kan baru juga saya temukan setelah saya tamat doktor saya. Ya. Jadi, ternyata kita punya adalah tradisi untuk melakukan sesuatu dengan bahagia kan. Kalau orang bilang di balik budoh megamel ya kan, gitu ya. Mudohin kan gitu ya. Tapi budohnya positif gitu. Positif ya, maksudnya jadi membuat klangen gitu ya. Sebenarnya lango kalau ada bahasa gininya, Jawa kunonya kan kita. Ya, ketika sesuatu media itu ya sudah menyatu dengan beliau. Kan gitu kalau sastranya. Ya, menurut saya ini ada cara salah satu ya kita ya memuja Tuhan ya dengan berbahagia sehingga bisa memberikan kebahagiaan pada sekitar. Ya, maksudnya tinggi sekali. Biasain aja ya. Filsafat masuk. Biasain gini. Kuncinya ya sebenarnya kita lupa itu adalah ya kita lupa bahwa kita bernapas. Iya. Sering sekali kita lupa kalau kita bernapas. Iya, betul. Napas itu penanda kita hidup gitu. Jadi ayo kita pakai napas kita dengan sadar ya, dengan sadar sehingga kita bisa berbahagia gitu gininya. Ini aja gininya ya. Bu Gong, kalau tadi lihat perkembangan teater begitu. Kalau di Bali itu ada dan hidup sampai sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan semua orang mengatakan bahwa teknologinya tinggi sekarang gitu. Pemanfaatan teknologi dalam teater itu bagaimana Bu Gong? Butuh tidak tuh teknologi dalam teater itu? Teknologi itu kan tidak selalu harus perangkatnya keras ya. Tidak selalu harus lampu ya. Teknologi ke teknik loh. Ya, pengetahuan teknik. Ya, pengetahuan. Misalnya Putu Wijaya memakainya dengan sistem layar. Kebetulan maksudnya Tiang juga
pengamatan. Kita tetap harus membaca teknologi ini kan gitu. Iya. Kalau kita pelajaran umum ya, kalau namanya tubuh, niki fisik teater itu pasti harus dilatih 1, 2, 3. Nak balik kan kita, ya ngelatihnya nih ke 1, 2, 3. Tapi kemudian harus jujur. Kan melive pangkelu nanti kita ngorang, enggak saya melive. Hari ini kita bohong sama diri. Ya makanya nak balik nih kalau orang bilang sastra nih tidak berhenti pada sastra, tapi nyastra. Jadi ya senimannya tuh harus masuk dia. Menjadi biar dia tidak bohong pada dirinya, pasti bolong. Paham ya? Itu. Jadi itu menurut yang jadi kalau sudah baru kemudian kita bisa melihat dengan kan jujur nih, saya belum tidak lari tadi gitu ya, tidak lari ternyata banyak kerjaan gitu. Sebenarnya kan kita mencari strategi. Besok lagi nih ya, yang lebih cepat. Kemudian pasti kita akan menemukan jalan. Pasti ketemu dah teknik-teknik. Menurut yang salah satu yang banyak ketemu teknik itu Madesi dia. Dalangnya. Iya, Dalia. Nah, dalangnya yang belajar dari dia ya maksud teknik-teknik pemanggungan ya, istilah teater wayangnya ya. Untuk wayangnya, teknik bayangannya. Dan banyak teman-teman yang kemudian yang di dan nasional ya memakai itu, mengadopsi itu. Cuman kita harusnya cari lagi banyak. Misalnya nih ya, ada yang mungkin tidak banyak yang memperhatikan nih. Gimana kemudian Madesi dia itu membuat wayang dari plastik. Ya, kan yang diperlukan cuman kita bisa melihat kan gitu ya. Kemudian dengan dari plastik itu dia bisa membuat wayangnya moksa. Tinggal ditembak dengan gitu deh dia. Coba kita dengan teater gitu. Saya malah pikir, aduh sebenarnya ya kalau ada sih sayang sekarang yang belum punya anak teater yang gini yang mau bereksperimen. Misalnya kita taruh bawa clear ya, clear hidup ya, tinggal kan bisa kita bawa gini, kan bisa membentuk bayangan. Coba tiba-tiba muncul di tengahnya lampu, pasti buat sesuatu yang seru. Jangan itu center aja bisa kita pakai. Pokoknya kita harusnya kalau lebih kreatif, harus lebih kreatif. Dan kemarin yang lomba itu yang juara 1 itu kan sangat kreatif. Menurut yang itulah yang harus dilihat juga jeleknya teman-teman teater di Bali ya. Dia tidak mau menonton pentas teater yang lain. Jadi kan seperti melihat dirinya aja yang bagus ya. Nah itu yang menurut yang sehingga tidak lagi berkembang karena proses latihan kita sering pentas pasti akan ketemu. Nah, Bu Gung, kalau dilihat dari tadi teknologi sudah masuk di dunia teater gitu ya, dengan teknik segala macam menggunakan teknologi, esensi teaternya itu hilang nggak tuh Bu Gung? Enggak hilang. Teater itu kan gini, teater itu kan seni panggung ya, anggaplah kemudian bawa ke TV, tetap dia harus ada jiwa, jiwanya itu sastra dan kemudian pemainnya harus menjiwai. Nanti baru kita ngomong tentang bagaimana cara menjiwai itu harus itu. Tapi kan ini kalau di TV dia kan flat ya, 2 dimensi, tapi jiwanya tetap harus ada. Jadi itu ya maksudnya. Nah yang bilang tadi saya dengan jiwa itu yang kemudian yang menjadi PR yang merasa menemukan teknik itu adalah ketika seseorang bermain tetap menjadi dirinya. Tetap menjadi dirinya kan, misalnya ada ciri khas gitu ya? Bukan gini, menurut yang malah itu terjebak. Itu menurut yang misalnya saya nih jadi liku gitu ya. Terus saya jadi liku, nanti mempengaruhi. Itu menurut yang itu yang saya ingin kritik. Akan lebih baik jika dia jadi liku juga bagus, jadi jadi bisa jadi itu yang teman-teman banyak lakukan menurut saya. Jadi dia bagus ya main tapi sebagai dirinya.
Ya maksudnya dan bisa terjebak itu loh dan tidak berkembang. Kalau tiang sih teknik tiang, kenapa tiang konsepnya adalah kemudian teknik menjadi nadi ya. Nadi yang belum bilang tadi. Nadi itu kan menjadi dia kalau jangan dianggap liak aja nadi ya. Ya nadi itu nadi itu bagaimana kita kemudian menjadi peran sedih, gembira, marah kan sebenarnya kuncinya 3. Tapi dari jiwa memang benar. Kan banyak orang kadang-kadang. Nah itu yang sebenarnya di Bali yang sampai pada tiang ya karena saya kuliah di filsafat ya di situ yang saya dapatkan adalah contohnya di Lontar Buana Poso di Basma Mantra namanya ya, gimana seorang pendeta ya membunuh dirinya dengan cara dia duduk ya bukan membunuh gini ya bunuh. Diamkan pikiran ya diamkan pikiran kemudian tubuh ini dimasukkan ke dalam jiwa kemudian jiwa inilah yang menggerakkan sehingga beliau itu menjadi siwa gitu loh maksudnya. Jadi beliau akan menjadi siwa jadi menjadi iswara ya jadi gitu menurut saya dicontohkan kemudian oleh siapa tahu belalang ya. Ini sudah saya temukan itu kan dengan Basma Mantra itu adalah menghentikan pikiran masuk ke dalam tubuh masukkan ke dalam hati ya hati, baru kemudian digerakkan ya itu saya lihat belalang begitu caranya melepaskan dirinya dia mati dia kan merubah kulitnya ya betul jadi dia berpegang dari tempat yang sangat kuat di carang apa dia pegang tangannya kakinya kan kemudian dia bongkar perutnya yang pertama dia bongkar tak gitu deh kan baru keluar tubuh barunya baru keluar perutnya baru kakinya baru tangannya yang terakhir yang berpegang jadi kan kita bisa belajar banyak hal ya maksud banyak sekali kita bisa belajar kalau mau belajar kan gitu ya. Nih Bu Gung, kalau dilihat dari teater itu sendiri, Bu Gung mengatakan bahwa dulu Bu Gung di sekolah belajar dari sekolah. Kalau dihubungkan dengan pendidikan teater itu gimana Bu Gung? Menurut yang sangat relevan karena kenapa saya bilang kan teater itu adalah penjiwaan. Kalau seni ya seni itu sebenarnya arti kata dasarnya dulu tuh kan sekecil-kecilnya jiwa beda dengan estetika ya kalau dia jiwa kan dia bisa masuk kemana saja sehingga kalau orang seniman itu kan sebenarnya dia harusnya rendah hati nih ya nggak boleh kalau ada seniman angkuh sombong tuh enggak dia ya karena dia jiwa dia kan dia bisa masuk kemana menjadi daun dia bisa jadi cacing dia bisa kan jadi itu menurut saya pelajaran rendah hati ini penting ya menjadi di Bali kita begitu kok sebenarnya dulu cuman sekarang hilang ya jadi kita bisa sehingga kita bisa jadi coba aja maksudnya kita mendagang-dagangan kan bisa menjadi orang miskin tiba-tiba jadi kan gitu ya masa bermain-main itu kita banyak saya ingin penting ini loh kan karena apa maksudnya saya ingat Bu Gung bilang mendagang saya ingat dengan masa lalu saya dengan dagang-dagangan dan sekarang yang Bu Gung katakan tadi itu sekarang budaya itu tuh sudah hilang Bu ya bisa jadi ganti dengan yang lain yang tapi intinya jangan hilang ya maksudnya boleh aja kita main mobil-mobilan tapi gini tapi yang benar-benar kita rasakan memang mobilnya bukan cuman kita pakai kemudian lempar kan gitu ya kemudian yang makanya dulu kan dibuat mobil itu kita bisa menggantinya ada di sana proses kreatifnya gitu. Nah kalau teater masuk ke sekolah berarti siswa juga tidak hanya mendapatkan seninya kan gitu Bu Gung karena teater itu bisa untuk berbagi nilai hidup segala macam kan gitu Bu ya kan gini teater itu kan kuncinya adalah penjiwaan kalau penjiwaan itu kan orang di semua seni ya di semua seni bisa penjiwaan tidak cuma di seni prakarya aja kalau dibuat dengan penjiwaan kan bagus tapi teater itu kan yang dijiwai itu tubuh sendiri
betul. Ya, jadi otomatis dia akan berubah, akan mengubah karakter. Ya, misalnya contohnya ya, nah, jangan deh kita jauh-jauh bilang teater. Kalau kita dengar suara aja, kan nih indera kita nih yang nyerap ya, ada mencium, ada semacam yang kemudian bisa mempengaruhi jiwa kita kan. Coba dengar suara suling, nggak nangis kamu? Ya. Ya, dengerin, pasti gembira kita. Semua yang sama membuat kita gembira. Ya. Kalau yang ditekan membuat kita marah, semangat gitu loh. Maksud itu aja, apalagi kalau anak-anak tuh dia diajarin ya, maksud dia berarti bisa melatih vokalnya, bisa melatih jiwanya, tubuhnya. Ya, gitu menurut yang. Berarti itu artinya memang sangat pantas jika teater itu dimasukkan ke sekolah, Bung ya? Iya, Ke sekolah, kurikulum gitu tuh ya? Nggih, tapi kan nanti harus strategi gurunya. Bentuk teaternya bentuk apa? Bisa kok dipakai pelajaran misalnya pas pelajaran bercocok tanam, fisika kan. Kalau dulu kita begitu ya, maksudnya sejarah kita disuruh dibuat teater perang gitu ya, gitu kan. Bermain peran gitu ya. Jadi semua bisa dimasukkan dalam, tidak ansih sebagai teater ini loh gitu ya. Betul. Jadi ini, misalnya contohnya itu lagi ya. Misalnya leluhur kita kan mau wiramo kan ya, atau yang nasional pantun gitu ya. Sadar nggak misalnya gitu. Ada kan kita pantunnya atau yang lagu anak-anak ya. Pak Said, aku si baju merah, rumahku di tepi sawah, ku petik bunga yang indah, ku berikan ibu dan ayah. Kita mengucapkannya gimana? Kayaknya kan indah ya? Iya. Ya indah ya. Coba kita ganti. Aku si baju biru, rumahku di tengah sawah. Ku petik bunga yang seru atau petik bunga yang arum, ku berikan teman dan teman. Nggak dapat ya? Ya, nggak dapat. Jadi kenapa saya biasanya sangat mendorong itu pemakaian kata-kata yang puisi atau yang karena apa? Secara tidak langsung akan menghaluskan budi. Penjiwaannya juga dapat. Ya, maksud tidak sadar kita. Ya, tidak sadar kita gini, dipengaruhi gitu. Ya. Bu Gung, sekarang yang terakhir Bu Gung. Kalau Bu Gung sendiri selaku Gung Mas, selaku praktisi teater gitu, melihat ke depannya teater itu seperti apa sih Bu kalau Gung lihat? Asal ya, yang maksudnya syukurnya kan saya banyak melatih. Banyak sama dengan Pak Anom lebih banyak lagi. Cuman karena mobilitas saya lebih tinggi dari beliau. Sekarang ini ya karena kemudian media ada, kemudian penyebarannya kan lebih banyak. Saya berharap sih dengan kesadaran bahwa teater itu adalah jiwanya sastra, kemudian tubuhnya adalah fisik, ya, pasti dia akan bisa berkembang. Maksud karena bisa berkembang dan mengharumkan, memberi keharuman, kasih semesta yang pasti. Kalau dengan kasih semesta kita pasti akan bisa larut dan menyeluruh, bisa ke luar negeri, bisa kemana, karena ini kan pemberian kasih ya. Itu menurut yang. Ya, berarti menurut Bu Gung itu teater itu akan tetap bertahan Bu Gung ya, walaupun nanti ada teknologi baru segala macam, mungkin bentuknya yang gini yang dipakai apa gini. Buktinya gini, kan tiang yang saya bawa ya, kalau kita anggap lokal ya, yang saya bawa ke luar yang laku itu apa? Yang tari musik wayang. Jadi ini kan teater. Jadi tapi kan yang teater itu kan biasanya karena dia akting ya, suara ya. Tapi kan bisa bentuknya lain. Ya, bentuknya lain. Dan namanya mereka kan teknologi baru nih. Yang penting bisa ditangkap oleh mereka. Gitu. Banyak sekali peluang kita. Bu Gung, sekarang yang terakhir Bu Gung, pesan Bu Gung terhadap anak muda berkaitan dengan teater itu gimana Bu? Teater menurut saya, ayo semuanya ya anak muda, daripada kalian diam kan juga butuh waktu ya. Ayo kita lakukan sesuatu yang paling bisa memberikan potensi kalian mengembangkan diri adalah melakukan
teater. Karena teater itu memberi banyak ruang untuk berekspresi. Mengekspresikan diri. Ya. Untuk menyampaikan juga isi hati Bu Gung ya. Ya. Baik Bu Gung, itu saja diskusi Terima kita kasih. kali ini. Tidak terasa loh. Terima kasih sayang. Bu Gung, sekali lagi terima kasih sudah Sama hadir sekali, untuk iya. nanti kami akan undang lagi Bu Gung, mungkin Terima di topik kasih. yang berbeda tapi Iya. tetap berkaitan dengan teater. Ya, Iya, Bu, asik iya. ya? Iya, sampai Masih ketemu lagi. banyak katanya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik sahabat bahasa, demikianlah Subasita kali ini diskusi saya dengan Bu Gung Mas Rusita Dewi. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi dalam Subasita selanjutnya. Sampai jumpa.